Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terkhusus untuk yang melihat video ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Intan Pangestu. Saya Delana Anggraini. Saya Nur Rohim akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Dan tema kita pada kali ini yaitu manajemen resiko kepatuhan. Langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu pengertian resiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Yang kedua yaitu pengelolaan manajemen risiko kepatuhan. Pengelolaan risiko kepatuhan dapat dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian intern yang secara konsisten. Hal-hal yang dapat menimbulkan risiko kepatuhan antara lain: yang pertama, ketentuan mengenai giro wajib minimum, net open position, non-performing financing, dan batas maksimum pemberian pembiayaan. Yang kedua, ketentuan dalam penyediaan produk. Yang ketiga, ketentuan dalam pemberian pembiayaan. Keempat, ketentuan dalam pelaporan, baik laporan internal, laporan kepada Bank Indonesia, maupun laporan kepada pihak ketiga. Yang kelima, ketentuan perpajakan. Dan keenam, ketentuan dalam akad dan kontrak. Yang terakhir yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN. Penerapan manajemen risiko kepatuhan syariah. Pedoman penerapan manajemen risiko kepatuhan antara lain, bank harus melakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan ekspor risiko kepatuhan dan berpengaruh secara kuantitatif kepada laba rugi dari permodalan bank. Bank harus memastikan efektibilitas penerapan manajemen risiko kepatuhan, sumber daya manusia, dan sumber daya pengendalian. Penerapan manajemen risiko kepatuhan bagi bank syariah mencakup beberapa hal sebagai berikut: pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kebijakan dan prosedur, sistem informasi, manajemen risiko. Fungsi kepatuhan wajib mengkomunikasikan tiga hal tersebut pada unit bisnis pengendalian intern risiko kepatuhan, sumber daya manusia dan pelatihan pada setiap jenjang organisasi, melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan, menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan sistem, maupun prosedur yang dimiliki oleh bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan review atau merekomendasikan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, maupun prosedur yang dimiliki oleh bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Melakukan upaya untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, dan kegiatan usaha telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan yang berlaku. Melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kepatuhan, kecukupan pengendalian terhadap pengembangan produk baru, kecukupan laporan dan sistem data terutama dalam rangka pengendalian terhadap akurasi, kelengkapan, dan integritas data. Yang selanjutnya yaitu tahapan-tahapan risiko kepatuhan bank syariah. Yang pertama, identifikasi risiko kepatuhan. Bank syariah harus melakukan identifikasi dan analisis terlebih dahulu agar diperhatikan secara detail oleh beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur. Yang kedua, pengukuran risiko kepatuhan. Bank syariah dapat menggunakan indikator dalam pengukuran risiko kepatuhan yang berupa jenis, signifikasi,
dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau rekam jejak kepatuhan bank syariah. Yang ketiga, pemantauan risiko kepatuhan. Unit kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko kepatuhan wajib untuk memantau dan melaporkan risiko kepatuhan yang terjadi kepada direksi bank, baik sewaktu-waktu pada saat terjadinya risiko maupun secara berkala. Yang keempat, pengendalian risiko kepatuhan. Bank syariah harus memastikan dalam hal bank syariah memiliki kantor cabang di luar negeri bahwa bank syariah memiliki tingkat kepatuhan yang memadai terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara di mana kantor cabang bank syariah berada. Yang kelima, sistem informasi manajemen risiko kepatuhan. Pelaksanaan sistem informasi manajemen risiko kepatuhan merupakan sistem informasi manajemen yang harus dimiliki oleh bank dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan bank dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif. Yang keenam, sistem pengendalian internal. Dalam melakukan penerapan manajemen risiko dalam risiko kepatuhan, bank harus memiliki sistem pengendalian internal untuk memastikan tingkat responsif bank terhadap penyimpangan. Yang ketujuh, supervise dan evaluasi. Setiap program manajemen risiko harus selalu ditinjau dan diperbarui sesuai dengan risiko yang ditimbulkan. Yang selanjutnya yaitu proses audit syariah pada bank syariah. Hasil audit dapat menggambarkan tingkat kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Audit syariah biasanya dilakukan oleh tim audit syariah compliance yang bertugas untuk membantu pekerjaan Dewan Pengawas Syariah atau DPS dalam memberikan pengawasan atas praktik penyimpangan dari konsep perbankan syariah. Sebelum melakukan audit, bank syariah harus membuat proses perencanaan audit yang mampu mengukur, mengevaluasi, dan menilai efektivitas dari sistem kontrol internal bank syariah dalam menjalankan tata kelola kepatuhan syariah. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun kekurangan, kami mohon maaf. Dan bila ada yang ingin ditanyakan maupun ada yang kurang jelas, bisa bertanya via WA group. Demikian, cukup sekian. Akhir kata, ilahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.